Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini gua akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Kepala. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksalah sekeliling kalian. Hantu Kepala. Cerita ini pengalaman gua waktu kecil. Terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Waktu itu kalau nggak salah masih kelas 4 SD. Walaupun peristiwanya sudah lama, tapi gua masih ingat detailnya. Malam itu sekitar jam setengah satu malam, gua terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamar gua memang letaknya paling depan di belakang garasi bersebelahan dengan ruang tamu. Ada apa Tante Erni datang malam-malam? Gua langsung bergegas membuka pintu dan berjalan menuju pagar untuk membuka gembok dan mempersilahkan Tante Erni dan Ika masuk. Ika adalah anak pertama Tante Erni. Waktu itu umurnya baru sekitar 4 tahunan. Ada apa tante? Tumben malam-malam ke rumah, tanyaku dengan penasaran. Gak ada apa-apa Bri, tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu saja jawabnya. Gak lama kemudian ibu dan bapak ikutan terbangun dan keluar kamar untuk menemui mereka berdua. Gua yang masih mengantuk berat langsung ngeloyor kembali masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar terdengar obrolan bapak ibu dan tante Erni di ruang tamu. Tapi gua nggak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena gua udah ngantuk berat. Tapi yang pasti tante Erni berbicara sambil nangis. Saat itu gua nggak tahu kenapa tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favorit gua. Dia adalah adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil beliaulah yang mengurus gua dan kakak kalau orang tua gua sedang gak ada di rumah. Atau kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh. Udah seperti orang tua gua sendiri. Perjalanan hidup Tante Erni yang gua tahu dimulai sejak pernikahannya dengan Om Juntak. Layaknya pasangan yang baru menikah. Waktu itu mereka belum memiliki rumah. Keadaan mengharuskan untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Seingat gua, beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati kontrakan yang letaknya dekat dengan rumah gua. Nah, di rumah inilah ketika Tante Erni datang malam-malam datang ke rumah. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, jalan raya Anyer tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang gak terlalu lebar, hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Itulah kampung gua. Rumah yang gua sekeluarga tempati terletak 500 meter dari jalan masuk kampung. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api, jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Pada waktu itu, Om Juntak yang bekerja pada salah satu pabrik baja yang cukup terkenal masih bekerja dengan sistem shift. Jadi, ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua dengan Ika di rumah. Itu yang terkadang menjadi masalah. Yang gua tahu, Tante Erni itu perempuan yang pemberani. Tapi entah kenapa, sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk ditemani ketika Om Juntak sedang shift malam. Seperti dia takut untuk tidur sendirian. Kampung tempat gua lahir ini sekitar 20 tahunan yang lalu masih tergolong sepi. Rumah kami letaknya hampir pada paling ujung kampung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal di daerah Banten, kampung ini juga surat dengan hal-hal mistis. Salah satu contohnya adalah santet. Beberapa kali gua melihatnya berseliweran. Cerita yang lainnya, beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib, membuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian si anak muncul. Katanya anak itu diculik oleh kalong wewe. Makanya apabila sudah masuk waktu maghrib, suasana kampung menjadi sepi dan hening. Beberapa bulan sebelum kejadian Tante Erni malam-malam datang, ada peristiwa yang menggegerkan seisi kampung. Bisa dibilang seisi kota malah. Ada orang tertabrak kereta, terjadi di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni.
Korbannya laki-laki dewasa. Yang cukup bikin heboh adalah detail kejadiannya. Sebelum ketabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang di sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel karena ada kereta yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali nggak mendengar teriakan-teriakan itu dan tetap melangkahkan kakinya. Lalu beberapa detik kemudian, bam! Lelaki malang itu tak terhindar dari maut, tertabrak kereta yang melintas dan meninggal di tempat kejadian. Ada peristiwa yang bikin geger pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badannya dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya. Peristiwa tertabraknya terjadi itu sekitar jam 1 siang. Warga baru menemukan kepalanya pada sore hari menjelang maghrib. Coba tebak di mana kepalanya ditemukan. Kepala itu ditemukan di atas atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan, karena nggak ada yang berpikiran kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Walau hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni ini memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberangkan rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Iya, rel kereta api itu tanpa palang pintu dan gak ada petugas yang menjaganya. Jadi, setiap orang atau kendaraan yang melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali selalu aja ada korban yang meninggal yang tertabrak kereta api di tempat itu. Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampung gua waktu itu. Dia bertugas berkeliling kampung melaksanakan siskambling setiap malamnya. Waktu itu umurnya sekitar 50 tahunan. Beliau orang yang menenangkan, sangat suka berbicara dengan para penduduk kampung. Dia juga cukup sering mampir ke rumah gua untuk sekedar mengobrol dengan bapak. Mereka bisa berbincang-bincang di teras depan rumah. Kebetulan tepat di belakang teras itu adalah kamar gua. Hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Hingga pada suatu malam, gak lama setelah peristiwa ada orang yang tertabrak kereta, Pak Rusdi berbincang dengan bapak di teras rumah. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatian gua. Ketika Pak Rusdi bilang, pada tengah malam kemarin ketika siskambling, saya melihat ada orang berjalan kaki dari belakang kampung ke arah depan menuju rel kereta. Berjalan melewati pos kamling tempat saya duduk untuk beristirahat sebentar. Loh, lalu apa yang aneh, Pak? Tanya bapak gua penasaran. Pak Rusdi pun menjawab, yang aneh adalah orang itu berjalan kaki tanpa kepala. Berjalan lewat persis depan saya. Saya nggak berani melakukan apa-apa, cuma diam dan memperhatikan. Dan orang tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api. Lanjut Pak Rusdi. Saya ketakutan, gemetar, sangat seram pemandangannya. Terus Pak, tanya bapak gua yang makin penasaran. Saya nggak melakukan apa-apa, cuma bisa mengatur nafas setelah kaget dengan peristiwa yang baru aja terjadi. Saya hanya tetap duduk di pos kamling, jelas Pak Rusdi. Pos kamling tempat Pak Rusdi duduk beristirahat terletak di samping kanan rumah gua. Bangunan semi permanen berbentuk rumah panggung kecil yang berbahan dasar bambu dan anyamannya. Tapi itu ternyata belum selesai, Pak. Lanjut Pak Rusdi. Cerita Pak Rusdi membuat gua semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarkan. Berdegup kencang jantung gua mendengarkan ceritanya. Pak Rusdi melanjutkan cerita. Setelah itu sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba jadi bertambah sepi dan mencekam. Angin-angin mulai bertiup pelan. Badan saya tiba-tiba merinding lagi. Bulu kuduk pada berdiri. Yang biasanya sekali saya melihat ada warga kampung yang melintas, kali ini gak ada sama sekali. Benar-benar sepi dan kosong, seperti kampung yang gak berpenghuni. Perasaan saya mengatakan kalau sebentar lagi akan ada sesuatu yang terjadi. Perasaan jadi semakin gak enak. Padahal rasa takut ketika melihat ada orang berjalan tanpa kepala sebelumnya masih terasa. Saya masih syok dan benar saja dalam suasana yang semakin mencekam itu saya melihat sesuatu di kejauhan.
Sesuatu yang berbentuk manusia berjalan ke arah kereta menuju pos kampling tempat saya duduk. Orang itu berjalan perlahan, yang tadinya hanya terlihat berbentuk bayangan hitam dari kejauhan. Lambat laun semakin terlihat jelas karena jaraknya semakin dekat dengan tempat saya duduk. Ketika sudah cukup dekat jarak kami, barulah terlihat cukup jelas penampilan orang itu. Ternyata orang yang sama dengan yang saya lihat beberapa saat sebelumnya, dengan tampilan yang sama, sangat menyeramkan. Kali kedua ini pun orang ini tetap berjalan tanpa kepala. Lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika sudah benar-benar melintas tempat di hadapan saya, melihat dia membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. Dia membawa apa di tangan kanannya, Pak? Tanya bapak gue yang masih penasaran. Gue yang tetap mendengarkan dari balik jendela ikut makin penasaran. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. Dia membawa seonggok kepala. Saya berkesimpulan itu adalah kepalanya sendiri. Suara Pak Rusdi terdengar gemetar. Itulah pertama kalinya gue mendengar cerita tentang hantu tanpa kepala langsung dari narasumbernya. Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung dan membuat banyak penduduk gak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api itu pada malam hari. Gak ada yang berani kecuali kalau terpaksa. Sore itu, gue dan kakak sedang duduk di depan TV ketika Tante Erni datang ke rumah. Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Bri menginap di rumah aku ya. Kak Junta kerja malam. Begitu kira-kira omongan tante kepada ibu. Kakak langsung bilang, Bri aja ya Tan, aku ada ulangan besok pagi. Dan gua pun gak bisa mengelak dengan berat hati. Sebelumnya gua belum pernah bermalam di rumah Tante Erni sendirian. Biasanya ditemani kakak. Kalau kakak sudah pernah sendirian beberapa kali malah. Nanti di rumah Tante Erni jangan tidur malam-malam ya Bri. Usahakan jam 9 sudah tidur. Kakak tiba-tiba berbicara seperti itu kepada gua dengan setengah berbisik. Emang kenapa kak? Tanya gua penasaran. Udah nurut aja, pokoknya jangan tidur terlalu malam. Begitu kata kakak sambil menutup pembicaraan. Gua masih penasaran karena kakak terlihat serius bicaranya. Jarang-jarang dia seperti itu. Selesai makan dan mengerjakan PR sekitar jam 8 malam, gua siap berangkat. Bapak, ibu, dan kakak terlihat berkumpul di depan TV. Ma, Pa, Bri berangkat ke rumah Tante Erni ya. Lalu bapakku mewanti-wanti agar hati-hati ketika menyeberang rel kereta. Pastikan sedang gak ada kereta yang melintas. Ibu hanya berpesan agar jangan tidur malam-malam karena besok pagi gua harus sekolah. Kakak, dia bilang begini, jangan tidur larut malam. Jam 9 harus sudah tidur. Kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Ah, ada apa sih kakak kayak gitu? Gumam gua dalam hati. Lalu gua pun berangkat. Singkat cerita, Tante Erni membuka pintu ketika gua mengetuk pintu di rumahnya dan mempersilahkan masuk. Rumah Tante Erni ini adalah rumah petak yang memanjang dan gak terlalu besar. Paling depan ada ruang tamu. Terdapat sofa dan meja segi 4 di tengahnya. Ada TV juga di ujung ruangan. Ada lorong panjang pada sisi rumah. Di sebelah kanannya ada 2 kamar yang bersebelahan. Kamar depan dan kamar belakang. Hanya ada 2 kamar di dalam rumah. Belakang rumah ada dapur dan kamar mandi. Di paling ujung ada pintu belakang yang apabila kita membukanya langsung berhadapan dengan rel perlintasan kereta. Hanya berjarak sekitar 4 meter. Bri, tidur di kamar depan aja ya. Sudah tante beresin tuh. Biar tante sama Ika yang tidur di kamar belakang. Begitu kata Tante Erni. Iya tante, kebetulan. Gumam gua dalam hati. Gua ingat omongan kakak. Dia bilang kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Setelah selesai nonton TV dan mulai mengantuk sekitar jam setengah 10 malam, gua masuk ke dalam kamar. Sementara Tante Erni dan Ika sudah masuk ke kamar belakang lebih dulu. Lampu ruang tamu gua biarin menyala karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar gua menggunakan lampu kecil. Lampu besar dalam keadaan mati. Suasana jadi sedikit redup. Pintu gua tutup tapi nggak gua kunci.
Suasana malam itu awalnya biasa saja. Gua nggak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Oh iya, kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu sudah nggak ada lagi kereta melintas. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga setelah jam 10 malam, suasana jadi benar-benar sepi dan hening. Kamar berukuran kira-kira 3 kali 4 meter itu nggak berjendela. Di dalamnya hanya ada kipas angin, meja, lemari, dan tempat tidur. Gue hanya bisa melamun menunggu terlelap sambil berbaring di tempat tidur, iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat cicak di tembok yang kadang terdiam, kadang berkejaran. Semua dilakukan sambil menunggu kantuk datang. Goyang-goyang kaki, guling sana guling sini. Jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10. Gua masih juga belum terlelap. Sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah. Jalan yang memang tergolong jalan agak besar, yaitu Jalan Raya Anyer. Cukup lama gue bengong dan melamun gak jelas seperti itu. Sampai suatu saat dimana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi. Tidak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah tiba-tiba menjadi berangsur sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin yang semilir mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu membuat gue jadi merasakan kantuk yang teramat sangat. Dan gue pun terlelap. Gluduk, gluduk, gluduk. Tiba-tiba gue terbangun karena mendengar ada suara yang cukup mengganggu. Gluduk, gluduk, gluduk. Suara itu terdengar lagi. Duduk di pinggir dipan tempat tidur, gua mencoba mengumpulkan nyawa, coba menyadarkan diri sepenuhnya. Melihat ke arah jam dinding, jarumnya sudah di angka 1. Jam 1:30 malam lewat sedikit. Aku ngucek-ngucek mata. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Gua yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Pada saat itu, gua masih belum yakin itu suara apa, karena suaranya sudah keburu menghilang. Kembali gua rebahkan badan di atas tempat tidur, mencoba kembali tidur. Gluduk, gluduk, gluduk. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas. Gua tambah yakin suara itu bersumber dari luar kamar. Gua langsung bangun dan duduk, mencoba menajamkan pendengaran. Kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Maksud hati ingin memastikan suara apakah itu kira-kira. Ketika sudah cukup dekat, gua mendekatkan telinga ke daun pintu. Gluduk, gluduk, gluduk. Terdengar lagi. Kali ini gua tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong yang memanjang dari depan sampai belakang. Hanya saja gua belum tahu benda apa yang menghasilkan suara itu. Terdengar seperti suara dari benda yang menggelinding di atas lantai rumah, menggelinding dari depan ke arah belakang dan sebaliknya. Gua sempat berpikir kalau itu adalah Ika yang sedang bermain bola di luar kamar. Tapi gak mungkin, karena gue gak mendengar ada suara Ika sama sekali. Dan gak mungkin juga Ika bermain bola pada tengah malam seperti itu. Suara itu pun gak selalu terdengar, hanya sesekali saja, kira-kira di rentang waktu 5-10 menitan. Penasaran, gue berniat membuka pintu kamar dan melihatnya keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan gue membukanya. Gue gak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit yang cukup untuk mengintip. Setelah cukup ada celah sedikit, gua mengintip keluar. Enggak ada apa-apa, enggak terlihat apapun. Hanya lorong gelap yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Karena enggak ada apa-apa, gua langsung menutup kembali. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul kembali. Gluduk, gluduk, gluduk. Perlahan gua membuka pintu kamar lagi. Sesekali gua intip keluar kamar. Tiba-tiba gluduk, gluduk, gluduk. Akhirnya gua melihat sesuatu. Gua melihat ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan rumah menuju ke belakang. Gua masih belum bisa memastikan apa benda itu, karena seketika gua lihat bendanya bergerak cukup cepat. Yang pasti bentuknya bulat dan berwarna gelap. Gua masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaan mulai gak enak, mulai tumbuh rasa takut. Gua mulai gak nyaman. Tiba-tiba suara itu muncul
muncul lagi dari arah belakang rumah. Gluduk, gluduk, gluduk. Kali ini benda itu bergerak lebih pelan. Gua jadi bisa melihat sedikit lebih jelas ketika melintas persis di depan pintu kamar. Gua kaget, langsung merinding ketakutan ketika mata gua sekilas melihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya dan pada sisi lainnya terlihat seperti ada wajahnya juga. Benar, benda itu sekilas terlihat seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi gua belum terlalu yakin karena lorong rumah sedikit temaram cahayanya. Dan juga benda itu dalam keadaan bergerak menuju ke ruang tamu. Sekali lagi rasa penasaran menyelimuti diri, menuntun gua untuk membuka pintu dan keluar kamar, mencoba menengok ke ruang tamu. Gua berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat bagian ruang tamu, gua berhenti. Badan gua kaku, gak bisa bergerak. Berat untuk melangkah, bulu kuduk berdiri semua. Tulang-tulang rasanya seperti lepas dari engselnya. Semua itu terjadi karena dari tempat gua berdiri, gua melihat ada laki-laki sedang duduk di sofa ruang tamu. Laki-laki itu duduk tanpa kepala, menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna cukup terang dengan noda darah di beberapa tempat. Kepalanya di mana? Ternyata gue lihat kepalanya ada di bawah pintu depan, tepat di samping badannya yang sedang duduk di sofa dengan posisi wajah menghadap ke arah gue berdiri. Kemudian kepala itu tersenyum. Gua paksa mata untuk terpejam, gak berani untuk melihat pemandangan itu. Hampir pingsan, perlahan gua memaksa kaki untuk melangkah mundur ke arah kamar belakang tempat Tante Erni tidur. Sesampainya di depan pintu, gua langsung mengetuknya. Gak lama kemudian Tante Erni bangun dan membuka pintu. Lalu gua masuk dan berbisik menceritakan semua yang baru aja terjadi dengan suara gemetar dan hampir menangis. Tante Erni terlihat tenang dan kemudian membangunkan Ika. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang, pergi menuju rumah gua. Selama perjalanan, gua dan Tante Erni gak berani menoleh ke belakang. Akhirnya kami bertiga malam itu pindah tidur di rumah sampai pagi menjelang. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa kalian yang baru bergabung di channel ini, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita seru horor yang lain dari channel ini. Kalian juga bisa memutar playlist kami. Di sana kami sudah menyiapkan beberapa sajian cerita horor untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.